Haleluya. Saya mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau malam ini diberi kesempatan lagi. Aku boleh menyampaikan firman-Mu lagi Tuhan. Bukan karena kuat dan gagahku, tapi semua karena kasih dan anugerah-Mu. Aku naikkan syukur dan terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang memberi aku kesempatan pada malam ini juga untuk menyampaikan firman. Yang firman yang diambil mengembangkan komunitas. Kamu dapat mengembangkan satu komunitas yang sehat dan hidup benar bersama Tuhan serta menikmati hasilnya. Kamu berusaha keras untuk saling menyesuaikan, saling menghargai dan menghormati. Itu judul firman-Nya. Terambil dari Yakobus 3 ayat 18. Yakobus 3 ayat 18. Dan buah yang terbaik dan kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Itu firman yang disampaikan malam ini. Dan buah yang terbaik dari kebenaran yang ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kita mengucap syukur dan terima kasih kalau malam ini firman ini untuk mengadakan damai. Kita semua jemaat ingin mengadakan damai satu dengan yang lain. Itulah yang kita minta. Supaya Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Kami rindu semua jemaat-jemaat itu Tuhan. Supaya hidup dalam damai-Nya Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, dari Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Itulah firman yang luar biasa. Kisah Rasul itu semua jemaat-jemaatnya, rasul-rasul itu boleh berkumpul saat Yesus sudah naik ke sorga. Mereka berkumpul, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, kita juga maunya semua bisa berkumpul selalu, kita berdoa, menguatkan satu dengan yang lain juga. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apapun. Di Efesus 4 ayat 3. Dan roh berusaha dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, supaya kita semua diikat dalam satu rohnya Tuhan Yesus, dan kita boleh merasakan damai sejahtera Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya tanpa damai sejahtera kita tidak bisa berbuat apapun. Bersama Yesus kita dapat melakukan perkara yang besar dan yang luar biasa itu. Dan kita lihat sekarang keadaan dunia, kita juga merasa takut juga. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan. Walaupun hujan kayak gini, jemaat-Mu juga masih hadir. Yang tidak hadir dalam keadaan sakit juga kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam perlindungan-Mu juga Tuhan. Di Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpeganglah kepada kebenaran
Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nama atau kurang terang ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita selalu mengasihi, kita bertumbuh di dalam segala hal di arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kristus adalah kepala dari kita semua. Kita adalah bagian tubuh Kristus juga. Kita mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan Yesus sudah pilih kita, dan kita harus hiduplah sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apapun. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu terhadap kami. Kami selalu percaya Tuhan Yesus Kristus. Di luar Engkau kami juga tidak bisa berbuat apapun. Di Galatia 6 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ini pesan yang luar biasa Tuhan sampaikan sama kita. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kita mengucap syukur. Kita juga apabila ada saudara-saudara kita mungkin yang dalam keadaan salah atau apapun, ya kita sebagai yang kita mengerti firman Tuhan, kita bisa saling menolong. Di ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung beban, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus ini yang penting, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Di luar Kristus kita nggak ada apa-apanya. Kita tahu saudara-saudara kita juga banyak yang lemah, yang tidak mampu, yang banyak bisa lari dari gereja Tuhan. Kami serahkan mereka juga ke dalam tangan-Mu karena mereka belum kuat Tuhan Yesus. Mereka juga ingin sebenarnya sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Tapi iblis lebih kuat lagi mempengaruhi mereka, sehingga mereka lari dari Kristus. Kesian mereka Tuhan Yesus, karena mereka tidak mengerti firman-Mu. Bila mereka mengerti firman-Mu, mereka tidak akan lari Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, kami serahkan semua itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur dan terima kasih Yesus. Di Amsal 28 ayat 23. Siapa yang menegur orang akan di kemuliaan lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Tuhan suruh kita menegur orang-orang, bukan kita harus menjilat. Firman itu kadang keras juga. Bukan kita membilang yang tidak-tidak, tapi kalau firman itu harus kita yang suruh menegur, ya kita tegur yang tidak mengerti dan disayangi pada kemudian lebih disayangi pada orang yang menjilat. Kita mengucap syukur kalau Tuhan beri kita kekuatan. Tuhan, kami percaya secara manusia juga kita nggak mampu. Terkadang kita menasihati orang juga, terkadang orang juga tidak terima. Kita kan nggak bisa bikin apa-apa. Hanya mengucap syukur dan terima kasih aja kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman 1 Timotius 5 ayat 12. Ayat 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2.
Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa, tegurlah orang-orang muda sebagai saudara. Itu firman Tuhan disampaikan. Kita juga tidak boleh keras terhadap orang-orang tua, apabila orang-orang tua juga terkadang dikasih tahu tidak mengerti, namanya kita sebagai anak-anak. Kita harus bisa menjaga, menasihati. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa, tegurlah orang-orang muda sebagai saudara. Di ayat kedua, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu, dengan penuh kemurnian. Yang Tuhan minta supaya kita dengan penuh kasih dan penuh bisa menasihati yang muda, yang tua juga. Dan kita percaya Tuhan Yesus, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi bersama Engkau kami dapat melakukan perkara yang besar, yang luar biasa, itu Tuhan Yesus Kristus. Firman yang 1 Petrus 5b, demikian juga lah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Di 5c, sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Kita harus bisa merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Janganlah kita menjadi sombong dan angkuh. Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang sombong dan angkuh. Tapi Tuhan mau, sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Hendaklah kita merendahkan hati kita seperti Yesus saja merendahkan dirinya. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus tubuh kita, untuk menyelamatkan kita. Dia aja tidak dendam, tidak sakit hati, tidak marah saat dia di kayu salib. Dia bisa berkata, Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Kita juga harus bisa gitu juga. Kita juga secara manusia terkadang kita anggapan kita hebat, kita ini sebenarnya nggak ada apa-apa. Daki dunianya kita ini. Tapi karena Yesus sayang sama kita, Dia telah menebus kita dengan harga yang lunas dan mahal. Di atas bukit Golgota kita mengucap syukur. Bila hari ini kita boleh ada di sini bukan karena kekuatan kita, karena Yesus mengasihi kita. Keadaan hujan lebat, dari kemarin hujan sampai hari ini tidak berhenti. Tapi semua yang masih bisa hadir kita mengucap syukur. Karena Tuhan yang memilih kita, kita boleh ada di sini. Biarpun 2-3 orang berkumpul dalam nama aku ada, kita mengucap syukur. Yesus ada di tengah-tengah kita saat ini. Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apapun. Di luar Yesus kita tidak ada apa-apanya. Saya mengucap syukur dan terima kasih Yesus, Engkau terlalu baik Tuhan. Sangat baik. Kami meraih firman-Mu Tuhan Yesus dari Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Hendaklah kita sehati sepikir dalam hidup kita bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kita ini pun nggak ada apa-apanya sebenarnya. Kita mengucap syukur kalau hari ini kita berada
Semua karena Yesus memilih kita dan kita boleh ada di sini. Semua karena kasih dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Engkau terlalu baik, sangat baik Tuhan. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apapun. Tuhan Yesus, tolong kami semua umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Kami tidak mengerti apa-apa, tapi kami juga kami mohon pimpin kami Tuhan. Kami sedang belajar firman-Mu. Supaya firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati kami. Dan berbuah-buah lebat Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Di Roma 15 ayat 1 dan 2. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Di ayat 2, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangun satu dengan yang lain. Jadi kita jangan memikirkan diri kita sendiri. Kita bilang kita hebat, kita kuat, kita nggak ada apa-apanya kok. Yang Tuhan mau kita sama-sama, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Kita mengucap syukur dan terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu, hanya Kau yang layak dipuji, disembah dan diagungkan Tuhan. Jangan di Titus 3 ayat 2, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Itu pesan Tuhan untuk kita. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Jadi kita harus bisa bersikap lemah lembut supaya orang-orang yang lemah bisa dikuatkan juga. Bagaimana kita juga sedang melihat segala masalah Tuhan, kami juga tidak mengerti apapun Tuhan, tapi kami percaya tanpa Engkau kami juga tidak ada apa-apanya. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau terlalu baik dan sangat baik. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Yesus Kristus. Hanya ucapan syukur dan terima kasih. Tuhan Yesus Tuhan dapat kami naikkan. Di Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini pesan Tuhan untuk kita malam ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita mengucap syukur. Hari Tuhan sudah dekat, kita tidak tahu waktunya. Dan kita sudah lihat kejadian demi kejadian. Perperangan terjadi sana sini. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita ini hanya manusia biasa saja, kita nggak ada apa-apanya. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan Yesus, kami juga akan merayakan hari wafatnya Tuhan Yesus dan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bagaimana tahun yang lalu kita lagi adakan di sini persekutuan doa 10 malam. Kita boleh berkumpul, kita boleh melihat di situ. Waktu itu Pak Weli minta saya, tolong Bu bantu saya dalam doa. Jadi Melda lihat Pak Weli itu lagi tulis satu kertas, tolong ini Bu, doakan saya mau
pelayanan ini di daerah ini. Waktu di sini saya duduk, saya doakan sampai hari ini saya masih berdoa, saya mengucap syukur Tuhan Yesus. Kalau hari ini di tempat Pak Weli boleh banyak jiwa dimenangkan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena Tuhan Yesus. Tuhan mendengar saat kita duduk di sini, kita sedang memuji menyembah Tuhan. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Walau di sini jemaatnya boleh kurang, tapi Tuhan kirim jiwa ke sana. Tuhan apakan jiwa-jiwa yang baru yang di daerah sana. Kami percaya di sini Tuhan akan kirim jiwa-jiwa baru. Dan kita nanti ada doa 10 malam, kita bersatu hati, bergandengan tangan berdoa. Tuhan akan kirim jiwa-jiwa yang luar biasa di sini juga. Kami percaya Tuhan, kami serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Malam ini Tuhan Yesus, semua firman yang sudah disampaikan Tuhan itu adalah dari Engkau Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, yang mana sebentar lagi kita akan merayakan Tuhan Yesus, hari kematian Tuhan Yesus dan hari kebangkitan yang kami percaya Tuhan. Bapak Gembala, Ibu Gembala, mereka sangat Tuhan Yesus membutuhkan biaya-biaya untuk pelayanan itu. Kau yang sudah menyediakan dengan caramu yang ajaib, kami tidak tahu Tuhan. Biaya itu bukan sedikit Tuhan Yesus Kristus. Yang mana mereka akan melihat lokasi-lokasi Tuhan, kami percaya campur tangan Engkau Tuhan Yesus, Kau akan menyiapkannya. Dan hari Minggu Bapak Gembala Tuhan Yesus akan pelayanan di tempat Pak Weli Tuhan, di Kresek Tuhan. Kau berkati dan banyak jiwa Kau akan kirimkan lagi Tuhan. Kami percaya orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Di sini juga Tuhan, Kau akan kepak ke sayap-Mu Tuhan, ke kanan, kiri, muka, belakang. Kau akan kirim jiwa-jiwa yang baru. Kami terlalu percaya. Begitu besar kasih-Mu Tuhan terhadap kami, kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu. Hanya ucapan syukur dan terima kasih. Itu yang kami naikkan malam ini Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu yang tidak hadir, yang sakit Tuhan Kau sembuhkan. Dan Tia juga yang tadi sakit Tuhan Yesus, flu, batuk, pilek juga Kau sembuhkan. Suaminya juga Kau sembuhkan. Ken juga yang dalam keadaan kurang sehat Tuhan Kau sembuhkan. Kami percaya di dalam nama Yesus. Kami serahkan semua jemaat yang tidak hadir Tuhan. Tuhan, apabila Kau dapat masih ada kesalahan, perkataan, ucapan kami yang tidak benar, ampuni kami. Dan kami serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu. Aku kembalikan kepada Bapak Gembala.